Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Di sini saya bersama teman saya akan menjelaskan tentang perumusan masalah penelitian. Dan di dalam perumusan masalah penelitian ada beberapa subbab di dalamnya, seperti research gap, empirical gap, theoretical gap, dan preliminary study. Dan di sini kita akan memberikan masing-masing subbab satu studi kasus. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu perumusan masalah penelitian. Perumusan masalah penelitian adalah langkah krusial dalam merancang sebuah penelitian yang baik. Perumusan masalah merupakan proses mengidentifikasi, merumuskan, dan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti secara spesifik dan jelas. Perumusan masalah akan menjadi acuan bagi seluruh rangkaian proses penelitian. Menurut Sugiono 2020, mendefinisikan perumusan masalah penelitian sebagai langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam penelitian kualitatif, kuantitatif, ataupun R&D, guna memperoleh atau mendapatkan jawaban dalam rangka pemecahkan masalah. Selanjutnya, apa itu research gap? Research gap adalah celah atau kesenjangan dalam penelitian sebelumnya yang belum terpecahkan atau belum diteliti secara mendalam. Research gap bisa muncul karena beberapa hal, seperti metodologi yang kurang tepat, sampel terbatas, atau pertanyaan penelitian yang belum terjawab. Menurut Creswell 2003, research gap adalah area yang belum dipelajari atau membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memperjelas temuan yang ada. Adapun studi kasus dari research gap, sebagian besar peneliti tentang motivasi belajar siswa SMP di Indonesia hanya dilakukan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung. Masih sedikit peneliti motivasi belajar siswa SMP yang mewakili daerah pedesaan atau pelosok. Ini menjadi research gap yang bisa diteliti lebih lanjut. Selanjutnya, apa itu empirical gap? Empirical gap adalah kesenjangan antara teori dan data empiris di lapangan. Menurut Brayman dan Bell 2020, empirical gap adalah kesenjangan antara pengetahuan yang ada dan apa yang perlu diketahui untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti kurangnya penelitian tentang topik tertentu, penelitian yang tidak konsisten, atau perubahan konteks yang membuat penelitian sebelumnya menjadi usang. Adapun contoh studi kasusnya, ada teori yang menyatakan siswa laki-laki cenderung lebih baik dalam pelajaran matematika dan IPA dibanding siswa perempuan. Namun, nilai ujian matematika dan IPA di sebuah SMP di Jakarta menunjukkan rata-rata nilai siswa perempuan justru lebih tinggi dibanding siswa laki-laki. Ini merupakan empirical gap antara teori dan data di lapangan. Oke, untuk materi-materi subbab selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini ada apa itu theoretical gap? Theoretical gap terjadi ketika ada inkonsistensi atau kontradiksi atau ketidakjelasan dalam suatu teori. Misalnya, teori A berbeda dengan teori B, padahal seharusnya saling melengkapi. Ini menunjukkan perlu adanya pengembangan teori lebih lanjut. Menurut Creswell tahun 2018, theoretical gap adalah masalah yang didasarkan pada kekurangan dalam suatu teori atau pemahaman yang tidak lengkap tentang suatu isu. Berikut adalah contoh studi kasus dari theoretical gap. Terdapat dua teori berbeda dalam psikologi perkembangan anak tentang cara terbaik membentuk attachment parenting pada balita. Teori pertama menyatakan perlu skin-to-skin contact, sementara teori kedua lebih menekankan quality time parent-child. Perbedaan pandangan ini menimbulkan theoretical gap. Untuk materi selanjutnya, apa itu preliminary study? Preliminary study adalah studi awal atau pendahuluan untuk mendapatkan gambaran sekilas mengenai topik yang akan diteliti. Bisa berupa studi literatur singkat, diskusi dengan pakar, atau observasi awal. Ini dilakukan sebelum melakukan penelitian yang lebih mendalam. Menurut Sugiono tahun 2020 menyebutkan bahwa preliminary study sebagai studi pendahulu yang bertujuan untuk memperoleh informasi awal tentang masalah yang akan diteliti dan untuk melakukan studi kelayakan terhadap masalah yang akan diteliti. Berikut adalah contoh kasus dari
Preliminary study. Sebelum melakukan penelitian tentang pengaruh gaya mengajar guru terhadap prestasi akademik siswa SMA, peneliti perlu melakukan preliminary study, misalnya dengan meninjau literatur dan peneliti terdahulu tentang topik tersebut, atau observasi dan wawancara awal dengan beberapa guru SMA. Mungkin cukup sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.